Rasa cinta. Antum mau nyanyi? Antum enak lagu itu. Antum semalam tidur. Enggak tidur. Cih. Dia yang nangis. Lagi sakit. Kemarin yang antum nangis. Apa? Jangan antum kemarin nangis ya enak. Karena nyanyi itu. Lemot. Nyanyi apa gaji? Ya Allah. Bismillah dulu. Bismillah kan? Bismillah. Klek. Menganggap aja apa? Itu dong Pak, support dia, support dia. Itu aku suka lagu yang kemarin sih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, Santi Malasi, Mega, Sheni, Natali. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung ya. Nah, buat teman-teman semuanya, Niki mau kasih tahu nih. Yang kemarin nih di posting ada tuh apa namanya? Coba lihat di postingan IG nanti Sayyidul Istighfar. Nah, itu dibaca sunahnya itu dibaca di pagi hari dan petang. Jadi ketika kita membaca itu, insya Allah pada saat paginya kita membaca, kemudian pada saat itu juga meninggal atau setelah membacanya, itu sebelum masuk petang lagi itu meninggal, insya Allah kita akan ganjarannya dikasih Allah tuh surga, gitu. Insya Allah dijamin surganya, gitu. Jadi kita harus membacanya di pagi hari dan petang, dan ketika petang hari Allah akan jaga kita sampai pagi harinya, gitu. Dan kalau ketika saat itu kita meninggal juga, di situ insya Allah katanya jaminannya adalah surganya Allah, gitu. Nah, jadi kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya, kalau bisa dihafal ya teman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta khalaqtani Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sekali lagi. Enggak bisa kalau dipenggal-penggal lagu. Udah, sekali masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Amin. Itu adalah Sayyidul Istighfar. Maknanya itu apa, Ji? Maknanya itu? Maknanya itu aku mengakui kesalahanku gitu. Mana sini. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Sayyidul Istighfar. Sebaik-baiknya istighfar yang minta ampun itulah Sayyidul Istighfar. Jadi minta ampun atas kesalahan dari dosa-dosanya dia. Pokoknya maknanya luar biasa banget. Mana sih buku yang kecil itu? Ji, buku apa aja? Oh ini nih. Nih guys, kita bacain ya. Minta ampun atas kesalahan. Sayyidul Istighfar. Nih. Oke guys, ini Sayyidul Istighfar. Ini sanadnya jelas. Udah gitu sanadnya juga alhamdulillah sahih ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih ya. Yang artinya nih Sayyidul Istighfar adalah, ya Allah, Engkau adalah pemeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu, dan aku berada pada janji dan ancamanmu. Tuh, menurut kesanggupanku, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan apa yang telah ku perbuat. Nah, jadi dia berlindung tuh dari kejahatan yang dia perbuat, karena kejahatan yang dia buat pasti ada ancamannya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nih punya niat jahat nih, kita punya niat ini dendam sama dia nih, gua celakain dia. Tapi kita membatalkan niat jahat itu dapat satu pahala dari Allah, satu pahala kebaikan. Padahal niat kita buruk. Nah, jadi gini nih, maksud dari ini nih kalau nggak salah nih ya, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan apa yang telah aku perbuat. Jadi perbuatan nih lihat ya, mungkin benar. Jadi penyakit hati itu adalah penyakit kita datangnya dari hati. Jadi ketika penyakit kita itu yang telah kita perbuat, misalnya menzalimi orang, udah gitu dulu penyakit hatinya itu iri, atau kepada siapa itu kita dengki, atau menyakiti hati orang lain, pokoknya itu penyakit hati ya. Itu insya Allah akan baliknya ke kita, ya. Allah tuh kasih teguran tuh dalam bentuk penyakit. Jadi mungkin arti dari ini nih untuk mengakui kesalahan-kesalahan lah yang dulu yang telah diperbuat. Jadi ini, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan apa yang telah kuperbuat. Jadi kejahatan yang dulu yang dia perbuat itu dia minta berlindung kepada Allah supaya jangan Allah kasih azab. Benar kan? Nah, nih, dan aku mengakui semua. Induknya istighfar. Sayyidul Istighfar tuh rajanya istighfar. Minta ampun, rajanya minta ampun tuh ya, ini doanya gitu sama Allah. Engkau limpahkan kepada dan aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui pula dosa-dosaku kepadamu. Maka berikanlah ampunan yang berlimpah bagiku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa itu selain Engkau sendiri. Tapi terkadang aku tuh pernah berpikir gini, kita berbuat dosa pasti Allah, kita berbuat dosa itu atas izin Allah juga sebenarnya, iya nggak sih? Kalau tanpa dia gerakkan kita untuk berbuat dosa itu tidak berbuat dosa, tapi kita yang memilih, disuruh kita yang memilih, yang menentukan kita mau baik atau buruknya. Itu pengaruh setan. Pengaruh setan ya. Nah, tapi kita disuruh milih nih. Contohnya kemarin kan yang dibilang itu kan, ada jalan baik sama jalan yang lurus tapi berkelok. Nah, kita pilih yang mana nih? Kita mau cepat, gerujuk-gerujuk lah. Nah, kalau memang mau cepat juga tapi berkelok-kelok tangannya jauh,
terserah kita, tinggal pilih yang mana kita mau. Sabar, ini sabarnya sabar banget, harus sabar banget. Di sini ini harus ngebut tapi celaka gitu. Rintangannya tapi celaka gitu. Ngebut kan, harus ngebut, udah gitu berkelok. Tapi kita bersyukurlah, kita termasuk orang yang berdosa. Nah, karena Allah mencintai dia. Nah kalau nggak salah tuh ketika apa namanya Ji, yang sahabatnya Nabi, bukan sahabat, pamannya Nabi yang jahat, pamannya atau apanya? Pamannya yang jahat kan? Pamannya yang jahat ketika meninggal itu Nabi tuh ada di kakinya. Kita harus cek tahu itu ilmunya. Nah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu. Pokoknya itulah dia ya. Tapi kaumnya, dia kan memimpin suatu kaum kan? Ya kan, bener nggak? Dia memimpin suatu kaum, ketika dia meninggal tuh kata Muhammad, ayolah tolong ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan masuk surga katanya gitu kan, ketika mengucapkan itu. Nah tapi ada pengaruhnya lagi dari kaumnya dia. Ketika kamu mengucapkan itu, kamu seorang pemimpin. Ini sama halnya dengan cerita Bilal bin Rabah. Antum tahu nggak cerita Bilal bin Rabah? Enggak. Bilal bin Rabah itu kan datang dari kaum Quraisy kan. Dia kan pertama yang mengenangkan azan kan. Dia datang dari kaum Quraisy. Dia sangat digemari di bangsa Quraisy. Tapi ketika dia ketemu dengan Nabi Muhammad gitu kan, akhirnya dia termasuk salah satu sahabat Rasulullah. Dan dia disiksa, dikubur setengah badan, dipukul agar dia masuk lagi ke ini, ke kaum Quraisy. Tapi dia tetap apa yang dibilang, ahad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tetap seperti itu. Kamu kembali kepada kami.